1901-6036. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang yang pertama teks drama, yang kedua teks cerpen, dan yang ketiga yaitu tentang teks puisi. Yuk teman-teman, saksikan di video selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teks drama. Nah, teman-teman, teks drama adalah teks yang bermuatan tentang kisah atau cerita yang dikemas melalui dialog atau dibawakan melalui seni peran. Nah, pendapat para ahli juga menjelaskan pada tahun 2017, Kosasih menjelaskan bahwa drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan dan penyampaian pertikaian dan emosi melalui lakon dan dialog. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, Kemendikbud pada tahun 2017 juga menjelaskan tentang pengertian drama itu sendiri, yang mengemukakan bahwa drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, akting atau dialog yang dipentaskan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian drama itu sendiri, maka kita juga harus mengetahui struktur dari teks drama itu sendiri. Kemendikbud pada tahun 2017 halaman 237, struktur teks drama itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu ada prolog. Yang kedua, dalam struktur teks drama itu sendiri ada orientasi. Yang ketiga ada komplikasi. Nah, yang keempat disebut juga dengan resolusi. Dan yang terakhir yaitu epilog. Nah, teman-teman, dalam struktur teks drama ini akan kita kumpas, akan kita bahas secara seksama. Yang pertama yaitu prolog. Nah, prolog di sini diartikan sebagai sebuah kalimat atau kata-kata pembuka atau pengantar. Nah, prolog ini juga disebut sebagai bagian awal dari suatu teks drama. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi atau tempat yang meliputi pengenalan tokoh. Setelah tokoh, ada situasi cerita. Nah, jadi dalam orientasi ini kita bisa melihat dari struktur teks drama itu sendiri, di mana dalam suatu drama ketika kita sudah melihat orientasi berarti kita sudah bisa membayangkan atau menggambarkan drama apa yang akan dibawakan oleh orang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kita masuk ke tahap komplikasi. Komplikasi disebut juga sebagai bagian tengah dari suatu cerita atau untuk mengembangkan suatu konflik. Nah, pada bagian komplikasi ini menemukan beberapa rintangan atau bisa kita bilang komplikasi ini yaitu merupakan suatu cerita atau drama yang mana dalam bagian komplikasi ini puncak dari suatu masalah tersebut dalam sebuah drama. Nah, setelah bagian komplikasi yaitu kita masuk ke bagian resolusi. Resolusi yaitu penyelesaian setelah adanya komplikasi atau masalah-masalah yang telah dijabarkan pada bagian komplikasi, maka akan dibahas tuntas pada bagian resolusi atau solusi dari komplikasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagian dari epilog. Epilog merupakan lawan dari prolog. Kalau prolog merupakan bagian pembuka, sedangkan epilog merupakan bagian penutup dari suatu drama itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui dari struktur teks drama itu sendiri, maka juga kita akan mengetahui unsur dari teks drama. Yang pertama, unsur dari teks drama itu sendiri yang pertama yaitu ada latar. Yang kedua, ada penokohan. Yang ketiga, ada dialog. Dan yang keempat, ada tema. Yang kelima, ada amanat atau pesan. Dan yang terakhir yaitu ada tentang kaidah kebahasaan. Nah, di sini
suatu gambaran dari suatu teks drama, di mana latar ini kita bisa membaginya dengan 3, yaitu ada latar waktu, tempat, dan juga latar suasana. Di sini yang kedua yaitu penokohan. Penokohan adalah watak dari suatu tokoh yang memiliki peran di dalam suatu cerita. Nah, tokoh ini bisa kita lihat seperti ada tokoh gagal, tokoh idaman, tokoh statis, dan juga tokoh yang berkembang. Selanjutnya yaitu dialog. Dialog merupakan yaitu penunjang dari suatu drama. Karena drama ini identik dengan dialog atau perkataan dari satu lawan bicara dengan lawan bicara yang lainnya. Nah, dialog diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada kita ujarkan dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, dialog itu harus disampaikan secara wajar dan juga secara ilmiah. Dan yang selanjutnya yaitu unsur yang harus ada dalam teks drama itu adalah tema. Tema adalah gagasan utama atau tema cerita yang diangkatkan dari suatu drama tersebut. Yang terakhir ada yang kelima ada amanat atau pesan yang terkandung dari drama yang sudah kita bawakan. Dan yang terakhir yaitu ada kaidah kebahasaan teks drama. Kaidah kebahasaan atau teks drama yang paling kuat dan di dalamnya hampir semua berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Sehingga kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog. Nah, oleh karena itu dalam sebuah drama memiliki kaidah kebahasaan. Seperti kita bisa melihat adanya majas di dalam suatu drama untuk penunjang dari suatu drama itu sendiri. Baiklah teman-teman, itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan mengenai teks drama. Saya harap teman-teman dapat memahami dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan